rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita awali pertemuan kita dengan bersyukur dan memuji Allah, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Yang lain tidak ada yang pantas untuk kita puji. Kalaupun kita ingin memuji selain Allah, maka tujuannya hanyalah untuk atau dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan kecuali kalau Allah yang memudahkan. Malam hari ini kita hadir di rumahnya yang mulia. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita. Kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali karena Allah yang mengizinkannya. Dan ketika Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan satu ibadah, berarti Allah sedang menginginkan untuk memberikan kita kebaikan. Makanya pantas untuk kita puji. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah itu hanyalah untuk mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan nikmat yang berikutnya. Sekarang diberikannya kenikmatan untuk duduk di majelis ilmu. Itu nikmat yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena setelah itu akan ada lagi nikmat yang akan kita terima. Ketemu dengan saudara-saudara kita seiman, berada di rumah Allah. Itu saja, itu luar biasa kalau seandainya kita dengarkan hadis Nabi kita. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya, lalu ia langkahkan kakinya ke rumah Allah, kecuali dari awal dia melangkahkan kaki itu, dia diiringi oleh doanya malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan terimalah taubatnya. Doa itu terus diucapkan malaikat sampai masuk masjid. Dan selama berada dalam masjid, malaikat-malaikat Allah terus mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi ma lam yuhdits aw lam yu'zi, selama dia belum berhadas dan selama dia tidak mengganggu orang lain. Berarti sekarang awak duduk dalam masjid, doa malaikat selalu ada untuk kita. Jadi tidak ada rugi pergi ke masjid. Tidak ada ruginya sedikit pun. Bahkan selagi dalam masjid, doa itu tetap ada. 3 doa ini kalau dikabulkan oleh Allah untuk kita, kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ampuni dia, kita adalah orang yang banyak dosa. Aduh, anak sekene dosa. Aduh, anak sekene dosa. Banyak cik atau banyak wenong. 2 tu pilihan. Nama awak kini dah. Nama banyak wenong. Allah sediakan peluang untuk diampuni melalui langkah kaki ke rumah Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah. Melangkah lagi, terhapus satu dosa, terangkat satu tangga. Melangkah lagi untuk berikutnya, terhapus satu dosa, terangkat kemuliaan kita di sisi Allah. Semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka akan semakin banyak pula dosa
yang terampuni, dan semakin tinggi pula derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Malam hari ini kita bisa meninggalkan semua urusan dunia kita untuk kemudian kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nya ndak lama. Kalau kita banding-bandingkan waktu kita untuk Allah dengan waktu kita untuk dunia, mungkin akan sangat jauh berbeda. Allah tidak menginginkan kita untuk selamanya berada dalam masjid. Allah tidak menginginkan kita selamanya membaca Al-Quran. Boleh kita untuk mengurus dunia kita, tapi saat kita mengurus dunia kita, jangan lupakan Allah. Itu penting. Tetaplah ingat kepada Allah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini merupakan majelis yang selalu bisa membuat kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pantas pula kita untuk banyak-banyak bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita, jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Lebih berjasa dari ayah dan ibu kita sendiri. Kenapa demikian? Kalaulah bukan karena Rasul diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kalaulah Rasul tidak diutus oleh Allah, tidak tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Kalaulah Allah tidak mengutus yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu kita bagaimana cara mengisi kehidupan ini dengan baik. Hidup kita akan terombang-ambing, tidak keru-keruan. Maka orang yang kalau tidak beragama, hidupnya enggak keru-keruan. Karena enggak tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Mana yang hak dia, mana yang hak orang lain. Dah tahu ya saudara, punya orang punyanya juga. Tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu kita itu semua. Jadi dialah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka pantas untuk senantiasa kita berikan doa-doa baik, doa-doa kebaikan untuk dia yang pasti baik, doa-doa selamat untuk dia yang pasti selamat. Lepas pasti selamat demi Ustaz tak apa saja salam lah. Tak apa tu gunanya lah, pasti selamat. Andaikan kita yang dalam masjid ni tidak berselawat sama Nabi, Nabi masuk surga? Pasti. Andaikan kita tidak mau bersalam untuk Nabi, kita tolak, ucap salam, tidaknya apa-apa. Nabi dijamin masuk surga, dijamin dosanya terampuni. Itu apa guna? Salam. Berarti salawat yang kita ucapkan keuntungannya bukan untuk Nabi. Yang diuntungkan dengan bersalawat kepada Nabi adalah dia yang bersalawat. Awak nak dapat untung. Nabi nak mau kalian tak lagi, adalah selamat. Ya Allah Ta'ala wanu, utusan Allah mungkin tak selamat. Selesai dia menyampaikan syariat, semua orang yang beribadah dapatnya pahala. Karena dia yang menyampaikan kebaikan itu, kata Nabi, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, sama ada orang melakukan. Andaikan orang itu melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahalanya. Tentu apa itu guna? Untuk kita. Makanya kata Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu
biha asra alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepada saya 1 kali, maka Allah balas untuk dia sebanyak 10 kali. Siapa untung ini tu? Sejak awak sampean, awak dapat 10. Siapa yang untung? Kita. Dan sungguh luar biasa kalau seandainya salam kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Nabi kita dijawab oleh Allah dengan 10 kali salawat. Tentu akan sangat berbeda. Kita bersalawat, malaikat bersalawat, Allah bersalawat, itu semua punya makna, punya kandungan, punya hakikat. Dan ternyata memang yang bersalawat kepada Nabi itu ternyata bukan kita yang pertama, tapi yang pertama bersalawat adalah Allah. Awak wala ketiga, pertama Allah, kedua malaikat. Kan itu ayat enggak pernah tinggi, ayat itu dah khatib dia Jumat dulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, semua mereka bersalawat kepada Nabi. Ketika Allah dan malaikatnya sudah bersalawat, baru Allah ajak kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawat pula lah kalian untuk dia. Berarti kemuliaan bagi kita saat kita berselawat kepada Nabi. Pertama, kita melaksanakan perintah Allah agar kita berselawat. Kedua, saat kita berselawat berarti kita bersama-sama dengan Allah dan para malaikatnya dalam satu kafilah, dalam satu rombongan. Bukankah itu sebagai satu kemuliaan? Serombongan juga malaikat, mulia enggak? Sangat mulia. Oleh karena itu perbanyaklah selawat untuk dia. Buktikan kalau kita benar-benar mencintainya, kalau kita benar-benar merindukannya, karena beliau telah membuktikan cintanya kepada kita. Awak yang ulun mampu membuktikan cinta kayaknya oleh, kalau ini lah selesai dibuktikan. Apa di antara buktinya? Semua nabi, kata Rasul, semua nabi itu diberikan kesempatan untuk meminta, untuk berdoa, lalu Allah kabulkan. Jadi semua nabi itu diberi kesempatan untuk berdoa, mintalah apa yang nak niat, lalu dikabulkan pasti. Kata Rasul, semua nabi sudah menyampaikan permintaannya. Adapun saya kata Rasul, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Rasul, ulun dan minta oleh doa itu gini, saya simpan dulu doa itu sebagai syafaat nanti bagi umatku di hari kiamat kelak. Isu diminta deh. Jadi kata di dunia orang, nabi yang lain sudah meminta. Nabi Sulaiman contohnya, apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan berikan orang lain sesudah saya kekayaan kerajaan yang seperti yang saya miliki ini. Maka tidak akan pernah lagi ada orang sekaya Sulaiman, tidak akan pernah ada. Karena itu doa Nabi Sulaiman. Jangan berikan orang lain sesudah saya kerajaan kekayaan seperti yang saya miliki ini, maka tidak akan pernah ada. Tapi Nabi kita, dia belum minta. Kapan nanti akan dia sampaikan doa itu? Nanti di hari akhirat, di hari mahsyar sebagai syafaat. Oleh karena itu, cintailah dia. Mudah-mudahan cinta kita diterima, dan ketika kita cinta kepada beliau dan diterima cinta kita, maka insya Allah kita akan bersama-sama dengan dia di hari mahsyar. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di hari mahsyar bersama dengan orang yang engkau cintai.
Jadi memang sekarang saatnya kita menentukan pilihan. Nanti di hari mahsyar kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kok senang nak sama-sama artis, cintai artis. Kalau nak sama-sama pemain bola, nak latihan-latihan bola di mahsyar, cintai. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini menjadi satu kaidah. Siapa saja, kalau mencintai Nabi, ikhlas karena Allah, insya Allah nanti di akhirat dia akan bersama Nabi. Mudah-mudahan nanti di hari itu kita semua diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Dalam hitungan hari ke depan insyaallah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai memasuki bulan yang sangat istimewa. Salah satu dari rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita sebagai hambanya itu adalah ketika dia hadirkan bulan Ramadan dan ketika dia panjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan. Ini salah satu dari rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah. Karena ada di antara orang yang tidak dipanjangkan umurnya. Barangkali kita masih ingat ada orang-orang yang tahun kemarin sama aja WhatsApp. Sama dia bersap-sap bersama kita. Sesama pergi sembahyang subuh. Apakah sekarang masih ada semuanya? Mungkin ada satu persatu yang sudah mendahului. Berarti orang-orang yang sudah didahulukan oleh Allah itu dia tidak akan menikmati lagi. Dia sudah tidak bisa menambah amalnya dan tidak bisa mengurangi dosanya. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dia tidak bisa lagi menambah amal dan tidak bisa lagi mengurangi dosa. Adapun yang masih hidup, berarti itu adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menambah amal dan kesempatan untuk mengurangi dosa. Maka hadirnya bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah sebagai bonus. Sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban. Dan Sya'ban itu sendiri satu bulan yang kata Rasul banyak orang yang tidak tentu. Yaghfulu anhun nas, syahrun yaghfulu anhun nas. Satu bulan di mana banyak orang yang melalaikannya. Itu bahasa-bahasa banyak orang tidak tentu nih. Apa kira-kira yang terkandung dalam ungkapan itu? Berarti ada sesuatu kelebihan yang banyak orang tidak tahu. Contoh, adalah informasi di warung si Pulan itu belanja murah situnya. Pelo orang banyak-banyak situ. Tiba-tiba ada orang nyabui, tidak tentu dak kelenarnya di kode itu hanya banyak orang tidak tentunya. Banyak tidak tentu apa arti itu? Berarti jangan-jangan melebihi yang satu ini. Si murah, si terlebih murah banyak orang tidak tentunya. Nabi membahasakan seperti itu. Yang bertanya ketika itu adalah Usama ibn Zaid. Apa pertanyaan Usama? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat kamu berpuasa selain Ramadan sebanyak di bulan ini, bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Asitulah Nabi menjawab, syahrun yaghfulu anhun nas. Sya'ban itu satu bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Berarti apa bulan dah? Sya'ban. Karena Rajab, Ramadan tengah-tengahnya ada Sya'ban. Turfa'u fiha a'malus salihat. Diangkatlah itu bulan di mana diangkat amal-amal saleh, dan saya ingin ketika amal saleh saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi keutamaan Sya'ban itu saya kira
tidak kalah dengan bulan-bulan yang punya keutamaan-keutamaan yang lain, walaupun nanti tidak ada yang secara khusus, kecuali ada di antara hadis Nabi bunyinya begini. Artinya kira-kira apabila sudah berada datang pertengahan Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, itu Allah Subhanahu wa taala melirik pada hamba-hambanya dan dia mengampuni semua hambanya itu kecuali dua, illa limusyrikin wa musyahin. Ada dua yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang kedua musyahin. Apa itu musyahin? Yang ada antara dia dengan saudaranya sahna. Sahna itu permusuhan. Tidak ketahuan. Berarti dua ini Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman kecuali dua, musyrik, musyahin. Ini artinya adalah kalau musyrik itu berarti kan hubungan kita dengan Allah. Berarti ada kesalahan-kesalahan fatal antara kita dengan Allah. Kalau musyahin berarti hubungan kita dengan manusia. Dan itu artinya juga adalah sebelum kita memasuki Ramadan, selesaikan dua hal ini. Selesaikan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Dan jangan ada lagi perbuatan-perbuatan di mana kita menjaga permusuhan kita dengan orang lain. Apakah dengan saudara kita sendiri, atau dengan tetangga, atau dengan orang-orang lain secara umum. Hilangkan itu semua. Berarti apa yang harus kita persiapkan menjelang masuk Ramadan ini? Inilah dia. Karena ini bulan di mana sebentar lagi akan masuk Ramadan. Maka ada yang mengatakan, mengibaratkan Sya'ban ini, ibadah dalam Sya'ban ini ibaratnya adalah qabliyahnya Ramadan. Ini kan ibadah-ibadah itu kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Salat umpamanya, zuhur kan ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka Sya'ban ini qabliyahnya. Ba'diyahnya apa? Syawal. Maka ada nanti barang siapa yang berpuasa 10 Ramadan dan diikutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu ba'diyahnya. Syawal. Jadi ada qabliyah, ada ba'diyah. Dan semua itu akan melengkapi, menyempurnakan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan tentu saja kita dimudahkan oleh Allah untuk terhindar dari yang dua ini. Perbuatan-perbuatan syirik, tinggalkan itu semua. Karena membuat kita takkan pernah diampuni oleh Allah, karena kita bermasalah hubungan kita dan Allah itu sendiri. Yang paling dimurkai oleh Allah dari semua maksiat adalah syirik. Yang paling dimurkai oleh Allah dari semua maksiat yang kita lakukan adalah syirik. Apa itu? Karena itu merusak kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu kan kita memberikan sesuatu yang seharusnya hanya untuk Allah, itu diberikan ke lain, tentu wangi. Apa contoh? Bertawakal. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya hanya kepada Allah, karena Dia yang bisa menjamin kehidupan kita. Sekarang kita serahkan kepada selain Dia. Apa selain Dia? Tangkal, jimat-jimat. Banyak perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia yang dalam bentuk jimat dan tangkal-tangkal ini. Tinggal jimat itu pulang balik. Lah bagas motor tinggal lupa membunyinya. Kacau di jalan aja balik menjauhi.
Itu pertanda bahwa dia tidak serahkan hidupnya kepada Allah. Dan kalau kita serahkan kehidupan kita kepada selain Allah, yang akan ada hanyalah ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Takut sih di awal kalau tidak serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah seutuhnya, kita akan nyaman, kita akan tenang. Tidak akan ada rasa khawatir. Kenapa? Karena kita serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan rezeki kita. Allah yang menentukan umur kita. Matinya Allah Ta'ala mati tiawa. Kau ndak lewat burung gagak dia atau umai nyonan mati dia takut. Burung gagak lewat nyonan mati dia takut dulu umar. Ondek endang nyesapu kan mati gak agaknya. Ya kalau ndak lewat burung gagak ndak mati. Coba kalau diserahkan kepada Allah, kematian hanya di tangan Allah. Rezeki hanya di tangan Allah. Allah yang sudah mengatur rezeki kita. Keselamatan hidup hanya datang dari Allah. Itu semua perbuatan Allah. Yang kalau seandainya kita berikan kepada orang lain, maka berarti kita terjebak kepada perbuatan-perbuatan syirik. Murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah jika dia tidak langsung memohonkan keampunan itu. Andai kan ada orang yang mati membawa dosa syirik, berarti dia tidak akan terampuni oleh Allah dan ancamannya adalah untuk masuk nerakanya Allah. Oleh karena itu, sebelum masuk Ramadan, selesaikan urusan ini. Karena kalau kita syirik, amal ibadah kita terhapus. Tidak ada orang amal soleh walanya wak syirik. Dalam ayat apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. La in asyrakta, jika engkau syirik, maka batallah amalmu. Banyak tarwih kita, banyak baca Quran kita, puasa kita setiap hari, tapi kita melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluk. Perbuatan syirik ini akan bisa menghapus amal saleh. Apa guna? Maka Nabi bilang akan Allah ampuni semuanya illa kecuali dua, musyrik atau musahin. Pelaku syirik dan orang yang bermusuhan. Syirik hubungannya dengan Allah, bermusuhan berarti hubungannya dengan manusia. Sehingga perlu kita mengelola bagaimana hubungan kita dan orang lain agar kita nyaman dalam menjalani kehidupan. Ya kalau seandainya permusuhan yang akan diperbanyak, itu juga membuat hidup tidak nyaman. Jauhnya nampak leh, nampak lehnya. Ya tu jauh leh. Itu tonang dak hidup orang macam tu. Sama sekali tidak. Tapi coba kalau tidak ada permusuhan, senang dengan semua orang, tidak ada dendam. Dan ini hubungannya dengan hati. Maka salah satu dari yang akan cepat mendapatkan surga ketika dia bisa melupakan semua bentuk kesalahan orang lain yang ada di hatinya. Payah memang, tapi bisa. Ini lebih senang, banyak gue lebih rancak. Payah tapi bisa. Daripada kok bisanya tapi payahnya. Itu tidak jadi. Payah tapi bisa. Sahabat mengakui itu sulit. Tapi mereka bisa. Adalah orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Akan datang sebentar lagi, kata Rasul, seseorang sahabat kita, dia adalah ahli surga. Datanglah seseorang sambil menenteng sandalnya, pakai tangan kirinya, dan dia bukan orang terkenal, bukan petinggi sahabat. Heran sahabat, ikonan dijamin Nabi masuk surga.
Besoknya ketika Rasul di tengah para sahabat, diulang lagi sama Nabi. Sebentar lagi akan datang ke kita seseorang yang ahli surga. Datang orang yang sama. 3 kali Nabi mengucapkan, 3 kali pula orang yang sama datang. Ibnu Umar dalam satu riwayat, kalau nggak salah dia ada Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, ada yang merasa penasaran. Boleh dijamin dek Nabi yang masuk surga. Dia coba untuk menelusuri dan dia minta izin untuk menginap di rumah dia dengan dibuat sana. Boleh ada numpang lolok sikanya dan bermasalah aja keluarga ini. Boleh ya, lolok nanya. Padahal tujuannya adalah untuk mengintip-intip apa amalan yang dia lakukan. Tengok malam lolok aja. Bekoklah dokek-dokek nak subuh aja kok. Siang ndak lenya puasa dah. Sampai 3 hari. Apa kata sahabat yang intip-intip tadi? Wahai sahabatku, sungguh saya tidak ada persoalan dengan keluarga saya, tidak ada masalah apapun. Saya sengaja hanya ingin mendapatkan pengetahuan kenapa Nabi mengatakan bahwa kamu masuk surga. Dan yang saya ingin tahu itu adalah amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin masuk surga. Kata sahabat tadi, yang dijamin tadi, dan coba pun nampak coba itu dannya. Ndak ada banyak puasa, ndak ada banyak solat segala macam. Apa yang nampak itulah dan siang pagi kojo segala macam. Apa yang dia lakukan biasa saja. Tapi ada satu yang selalu saya lakukan. Kata sahabat tadi. Apa doanya Umar? Setiap kali saya ingin berbaring untuk tidur di malam hari, saya berusaha untuk melupakan semua kesalahan orang lain. Dan sebelum saya tidur, semua kesalahan orang lain di hari itu semua sudah saya maafkan sehingga saya tidur dengan tenang. Bisa tenang tidur di sini. Ternyata ada orang tak mau tolong itu. Tak kanang jonan di tadi tu. Sekarang dia bisa. Apa kata Ibnu Umar? Hadzal ladzi la natiq. Inilah yang kami tidak sanggup. Jadi wajar kamu dijamin karena kamu sanggup, dan inilah yang kami tidak sanggup. Berarti persoalannya ada pada hati. Maka selagi dendam itu ada, Allah tidak akan memaafkan. Karena 2 tadi yang tidak, musyahid, musyrik dan musyahid. Sekarang luar biasa kehidupan kita hari ini. Gara-gara persoalan kecil, persoalan sepele, tetapi akibatnya fatal, permusuhannya panjang. Sama dulu yang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu gara-gara sepele sampai 10 tahun berapa orang? Hanya karena masalah-masalah kecil. Sekarang gara-gara uang 50.000 bisa basi jatuh. Yang lebih parah lagi, yang tidak ketahuan tadi, sesama dia keluarga, kakak, adik, itu lebih parah lagi. Karena silaturahim berarti ada yang putus di situ. Kalau sama orang kan tidak ada silaturahim, kan? Silaturahim berarti orang-orang yang satu rahim. Itu kadang bisa terjadi. Mulai malam hari ini. Kalau seandainya mau ada dendam seperti itu, kalau nak diampuni Allah Ta'ala, hilangkan itu semua. Mari sama-sama kita masuki bulan yang suci, bulan istimewa, dengan hubungan baik kita kepada Allah terjaga, dengan cara menghilangkan semua kesyirikan, dan hubungan kita dengan manusia terjaga dengan menghilangkan rasa dendam. Dendam itu sampai dadu ada. Itu membuat, sekali lagi, membuat pikiran kita, hati kita tidak tenang. Masukilah bulan Ramadan nanti dengan
hati yang lapang, dengan terjaganya hubungan baik kita dengan Allah, barulah setelah itu kita memanfaatkan semua peluang kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kalau benar-benar nanti kita memasuki bulan Ramadan, berarti Allah sangat sayang kepada kita. Orang-orang yang sudah berada dalam kuburan ingin kembali ke dunia supaya dia bisa kembali sujud, bisa kembali bersedekah, bisa kembali baca Quran, bisa kembali beramal saleh. Itu permintaan mereka. Tapi tidak ada lagi kembali ke dunia, tidak ada lagi. Kita yang masih hidup, jangan sampai dulu kita sampai ke sana baru menyesal. Sekarang saatnya penyesalan itu kita tunjukkan dan memohonlah kepada Allah untuk mendapatkan bonus dalam kehidupan itu. Bonus suka enggak bonus? Ramadan bonus. Bonus apa? Untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Apa kekurangan awak? Banyak. Pertama, kita hidup di zaman fitnah. Hidup di akhir zaman. Umur kita pendek-pendek. Umur kita pendek-pendek. Rasul apa katanya? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, berkisar antara sittin sab'in, antara 60 70. Wa qalilu man yatajawazu dzalik. Sedikit orang yang melebihi itu. Ini fakta enggak nih? Umur umat saya, kata Nabi, antara 60 sampai 70 itu level yang lama. Sekenek yang melebihi itu masuk. Belum kan? Dan sedikit yang melebihi itu. Jadi sudahlah umur kita pendek-pendek. Kalau umur pendek berarti kesempatan beramal pendek. Syukur-syukur kalau rajin beramal mulai balik. Kalau ada orang taubat baru umur 50, itu Nabi nyampe 60, tentu 10. Atau 59 baru mulai sembahyang. Nah, apa aja. Tapi Ramadan bonus. Semua itu akan menutupi kekurangan kita. Beda kita dengan umat yang sebelumnya. Ada yang hidupnya 1000 tahun, Adam itu 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, ada yang 700 tahun. Leta bayang ni 700 tahun. Awak lah panjang lah menjalani kehidupan lah, tak kena lama. Tapi itulah mereka. Sementara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60, 70. Tapi dengan adanya Ramadan, semua itu akan tertutupi. Bagaimana cara menutupinya oleh Allah? Dalam Ramadan itu ada satu malam. Berapa apanya? Satu malam itu berapa harganya, nilai? Khairun min, lebih baik dari Allah, tidak sama 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000. Berapa tahun kira 1000 bulan? 80. Orang nyabuk dia tentong dia 83 ni. Sekarang 83 tahun. Anggap 83 tahun. Seandainya ada caklah 50 tahunnya baru tobat, tapi umur 60 mati. Dia menjalani 10 kali Lailatul Qadar. Andaikan betul-betul Lailatul Qadar yang 10 kali tadi dia amalkan, dia manfaatkan waktu,
Berarti 10 kali itu sama dengan 830. Sama enggak jauh umat Nabi dulu? Sama. Itu kalau 10 kali, kalau 20 kali 1600, tahu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Jadi salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mudha'afatul ajri, dilipat gandakan pahala kita khususnya dalam bulan Ramadan. Sudah awak waktu itu lah. Azan dulu, nanti lanjut. Baik, kita jawab dulu insyaallah suara azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tahun 98 Ustaz teman-teman. Umur 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah adalah ketika didatangkan bulan Ramadan. Inilah yang akan menutupi semua kekurangan-kekurangan kita. Zaman fitnah yang memang memungkinkan kita terjebak kepada dosa sebanyak-banyaknya. Sumber dosa lah masuk ke mau. Bahkan masuk kalau sokol. Dulu tidak nawur. Dulu tidak pernah ada.
Sekarang ada. Jadi zaman fitnah. Zaman fitnah terbuka luas. Peluang untuk berbuat dosa. Tapi ketika Ramadan datang, Allah siap untuk mengampuni semua dosa kita. Maka kalau kita tengok hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan Ramadan, itu ujung-ujungnya mesti untuk keampunan. Apa dah betul? Ya memang dosa banyak. Maka bulannya di antara namanya adalah bulan keampunan. Semua. Mulai dari kita belum puasa, sebelum puasa, waktu sahur. Waktu sahur itu sudah disediakan oleh Allah di situ keampunan. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bila waktu sahur lah mulai puasa, kalau mulai melaksanakan puasa kan, itu persiapan menuju puasa, itu saja sudah disediakan oleh Allah keampunan. Maka amalan atau ibadah di waktu sahur tuh tidak cik makan je dah. Makan itu, minum itu, makan minum itu sendiri itu bagian dari ibadah yang akan membuat kita dirahmati Allah. Karena dalam hadis dikatakan rahimallahul mutasahhirin. Rahimallahul mutasahhirin 3 kali. Allah menyayangi orang-orang yang bersahur. Maka sedapat mungkin bersahurlah. Walaupun dengan sebutir kurma. Dan jangan salah-salah duga. Kalau laba bunyi maka tak boleh makan lenangnya. Bagaimana kalau ada orang bangunnya karena bunyi tadi? Bunyi sirine bau terjaga. Ndaknya. Kalaulah itu dianggap tak boleh makan, ndaknya sahur lah. Padahal itu bukan batas. Ambil segelas air, ambil sebutir kurma untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena Allah sediakan di situ keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur kalian ada keberkahan. Berarti Allah sediakan keberkahan. Dan yang ingin saya katakan, ibadah di waktu sahur bukan hanya makan, tapi ada istighfar. Itulah tempat yang paling tepat untuk beristighfar di waktu sahur itu. Itu waktu sepertiga malam terakhir, di mana memang Allah menunggu-nunggu kita untuk meminta ampun. Dan kata Allah dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi, maka Allah akan mengampuni orang-orang yang meminta ampun itu. Tuh lu masuk lalu. Kalau sudah masuk Ramadan, berpuasanya maksudnya hari puasanya, apa kata Rasul? Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, apa yo? Ghufira lahu, diampuni. Berarti sepanjang hari itu peluang untuk mendapatkan keampunan. Maka salah satu dari doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Ada dalam hadis salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watu al-mazlum, doa orang yang teraniaya. Da'watu al-musafir, doa orang yang sedang safar untuk ketaatan. Pergi haji, pergi umrah, itu safar untuk ketaatan. Kalau safar maksiat, nampak ada di Singapura doa, aduh judi ndak kena lama itu banyak untungnya. Pergi ke Singapura, itu safar ndak tuh? Boleh ndak jamak kasar? Maka as-safaru lil ma'siyah. Sabar untuk maksiat. Ya kalau sabar untuk judi nak tekan semayang nih dulu. Ndak lo perlu sampai hukum dulu. Kemudian dakwatus shaim, doa orang berpuasa. Jadi seharian doa diterima oleh Allah. Selesai kita puasa, datang malam.
Apa kata Nabi dalam untuk hadisnya di malam hari? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Menghidupkan malam itu bukan hanya dengan salat tarawih saja. Karena salat tarawih kita terhitung jumlahnya sedikit waktu yang kita gunakan. Tapi bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa bertausiah, bisa mengerjakan ibadah-ibadah lain. Pokoknya kita menghidupkan malam. Apa kata Nabi ujungnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Latigoroha, ampunan, ampunan, ampunan. Ada yang dikhususkan hadis itu disebutkan oleh Nabi, man qama lailatal qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Jadi mulai dari sahur, masuk waktu puasa, datang waktu malam, datang lagi waktu sahur, semua waktu kita berarti adalah untuk keampunan. Kenapa kita betul-betul berharap untuk diampuni oleh Allah? Karena hanya orang yang diampuni oleh Allah lah yang akan masuk surga. Jadi prosesnya itu diampuni dulu oleh Allah, baru surga. Maka ayatnya apa? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Rabbmu. Setelah itu apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga. Jadi kalau sudah diampuni, maka surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwati fillah, Ramadan sebagai sebuah ibadah maka mesti dikerjakan berdasarkan ilmu. Sebagai sebuah ibadah mesti dikerjakan berdasarkan ilmu. Tidak akan ada ibadah kita diterima kalau tidak sesuai dengan ilmunya. Dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Pai umrah ndak tahu apa pun akan dibuat. Pai haji tapi ndak tahu ilmu haji. Kita mau ngapain di sana? Salat tapi ndak tahu ilmu salat. Apa yang sedang kita lakukan? Maka Rasul itu umur 7 tahun sudah diperintahkan ayahnya supaya dia menyuruh anaknya salat. Padahal umur 7 tahun lah balik atau belum? Belum. Tapi hadis mengatakan apa? Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu untuk salat umur 7 tahun. Padahal dia belum balik. Apa dia diperintahkan? Supaya nanti kalau sudah balik, dia sudah sempurna pengetahuannya tentang salat. Kau tua ulun balik, salah nak salah-salah, salah lah. Tapi kalau sudah balik masih salah, tidak temur. Ini juga lah sahabat-sahabat dulu. Mereka mengatakan, kami mengajarkan anak kami berpuasa. Kok datang lita anak-anak doha, kami ajak mereka bermain-main di rumah Allah supaya dia bisa melupakan makan. Kami kasih dia mainan supaya dia bisa melupakan laparnya. Padahal mereka belum balik. Untuk apa itu semua? Pengajaran, pendidikan, supaya ada ilmu bagi dia saat dia berpuasa. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan kita masuk kepada hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kecuali hanya menahan lapar dan haus. Itu ya terapinya itu pahala. Yang kita inginkan dari puasa kita menahan lapar kah atau pahalanya? Ketika Allah janjikan dapat pahala, berhak kita untuk berharap apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka tidak salah kalau kita ingin kita beribadah, berharap mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah.
Itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Karena ada sebagian dari orang-orang sufi yang mengatakan kalau beribadah untuk ence serogo ya punya, jangan beribadah lain tak ikhlas dudanya. Itu apa dia? Bahkan ada orang sufi mengatakan cara masuk neraka asalnya Allah ridha. Orang yang kalau Allah ridha mustahil akan dimasukkannya ke dalam nerakanya. Karena ridha Allah berawal dari keampunannya dan berujung pada surganya Allah. Maka kita beribadah mesti ada raja wal khauf. Raja itu harapan, apa yang kita harapkan. Ketika Allah menjanjikan surga, masa tidak boleh kita berharap surga? Dan ada khauf, ada rasa takut kita. Ketika Allah ancam dengan neraka, maka kita beribadah agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tetap akan masuk dalam kategori keikhlasan karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Kok ada yang ikut lomba, ada perlombaan, umpamanya lomba bola, piala, atau ada hadiah 1 juta. Tuh ada orang yang ikut perlombaan tuh dan jalan tak berhadiah. Pokok dan ikut lomba. Nomor 1 sok tu tak berhadiah tak apa jodoh. Ada macam itu. Tak kena ada. Maka berharap apa yang dijanjikan oleh Allah dalam ibadah kita itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Maka puasa sebagai sebuah ibadah agar kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan yang dijanjikannya adalah keampunan. Maka mesti dengan ilmu. Maka perbanyak ilmu kita tentang Ramadan agar kita paham. Siapkan waktu kita untuk mendapatkan ilmu itu. Siapkan harta kita untuk mendapatkan ilmu itu. Kok beli buku, beli buku. Kok beli paket, beli paket. Kalau ada masalah yang tidak kita pahami, tanya guru-guru kita. Banyak sekarang guru-guru kita yang bisa kita telepon. Pak Ustadz, saya sedang berpuasa, saya ingin begini, boleh apa tidak? Semua paket pulsa yang kita habiskan untuk ilmu, semua akan menjadi pahala. Begitulah cara menghabiskan paket tadi itu biar jadi pahala. Tapi kalau seandainya bukan untuk itu, kita khawatir justru kita gunakan untuk hal-hal yang di situ tidak ada pahala. Jangan-jangan yang ada adalah dosa. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, andaikan kalian tidak habiskan waktu kalian untuk kebaikan, niscaya kalian akan habiskan waktu kalian untuk keburukan. Dua pilihan. Andaikan kita tidak habiskan waktu kita untuk mendapatkan pahala, berarti kalian akan habiskan waktu kalian untuk mendapatkan dosa. Yang kita harapkan tentu adalah yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari amal-amal yang kita lakukan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tentu saja ini ceritanya akan panjang. Amal-amal apa sebagai amal unggulan dalam Ramadan tentu tidak mungkin untuk kita bahas secara keseluruhan. Tapi yang jelas ibadah Ramadan, bulan puasa itu bulan yang di dalamnya semua pintu kebaikan terbuka, bahkan pintu surga semuanya dibuka. Berarti itu artinya semua kebaikan ada di dalamnya. Ada pintu puasa itu sendiri, ada pintu sedekah, ada pintu taubat, ada pintu silaturahim, ada pintu bermacam-macam pintu kebaikan. Semuanya ada dalam Ramadan. Itu semua menjadi amal unggulan. Dan amal unggulan pertama yang harus betul-betul kita lakukan adalah membenarkan tauhid kita, meluruskan keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai salah
Jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan-perbuatan syirik. Setelah itu baru pindah pada amal-amal unggulan yang lainnya. Baca Quran. Apa kata Rasul? Man qara'a harfan minal Quran. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan berlipat menjadi 10. Walam akul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun wa lamun harfun wa mim harf. Jadi alif lam mim itu ternyata sudah 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti pahalanya sudah 30. Itu baru pada kata alif lam mim. Kalau kita baca satu lembar, kalau kita baca 2, 3, semakin banyak yang kita baca, setinggi itulah derajat kita di sisi Allah. Karena kata Allah, kata Rasul kita, Iqra'ul Qur'an fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu karena sesungguhnya derajat kemuliaan kamu di sisi Allah di hari akhirat berada pada ayat keberapa kamu berhenti dalam membacanya. Berarti semakin banyak maka semakin tinggi. Tantangannya akan berat, tantangannya akan ada. Ya, kalau kebaikan pasti ada tantangan. Bau halaman buat baca lah ngantuk orang. Cucu bawa baca ikut sampai jam dah ngantuk orang. Tapi Quran 2 halaman bu, gak hanya tetap gak setan tu sikok gak ada mata kanya. Itu tantangan semuanya. Karena orang dia musuh kita dan dia sudah berjanji untuk menyesatkan kita. Maka mari kita lawan musuh kita itu. Kita sudah sadar bahwa dia adalah musuh, tinggal lagi kita memperlakukannya sebagai musuh. Jangan sampai kita sadar dia musuh, tapi ternyata kita berteman dengan syaitan. Dia musuh tapi awak berkawan. Itu nanti akan berpengaruh pada ibadah-ibadah kita. Ikhwati fillah, biar ada waktu untuk bertanya jawab, saya kira mungkin saya cukupkan penyampaian saya. Insya Allah kita akan bertanya jawab kalau ada. Silahkan, tapi jangan pepayang dan suasananya. Ada? Fadhal. Membayar puasa. Tidak selesai tahun ini, sambung tahun depan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 11 bulan. Kadang-kadang hutang 7 hari. 11 bulan berapa jumlah? Setahun 365 kurang sebulan 330 untuk membayar 8 hari. Itu tidak selesai. Ada kelalaian di situ. Itu tidak wajar. Tetapi andaikan memang terjadi, apakah hutangnya lunas dengan datangnya Ramadan berikutnya? Jawabannya tidak. Berarti dia mesti membayarnya di Ramadan berikutnya, setelah Ramadan berikutnya, plus utang baru kalau ada. Pengolah tabayu 6 lay 2 leh. Ramadan ini tambah hutangnya 10, berarti 10 tambah 2 jadi 12, mesti dia bayar. Apakah hutangnya berlipat ganda? Dek 2 tinggi jadi ompek? Jawabannya tidak.
Karena Allah tidak suka riba. Kalau menggandakan hutang kan riba kan? Tidak, Allah nggak suka. Maka tetap segitu hutangnya. Tapi ada fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, andaikan dia ingin menebus kelalaiannya dengan memberikan makan fakir miskin, maka itu tidak mengapa. Jadi jumlah hutangnya tetap. Tapi kelalaiannya dia ingin tebus, beristighfar kepada Allah. Lalu diberikan kebaikan kepada dalam bentuk memberi makan. Fadzalika hasan, maka itu baik dan boleh dilakukan. Orang-orang dulu ketika mereka terjadi atau melakukan satu kesalahan dan kelalaian, banyak di antara mereka yang menghukum dirinya sendiri. Dihukuminya dirinya sendiri. Kadang melakukan sesuatu yang kadang tidak pula sengaja. Ada di antara ulama pada masa dulu, keluar dia dari rumahnya menuju ke arah pasar, terpandanglah matanya itu salah pandang, terpandang betis seorang perempuan. Apa hukum dia? Dihukumnya dirinya puasa 3 hari untuk menebus kesalahan. Berarti itu mengiqab muaqabah istilahnya. Dulu pernah dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik. Ketika semua orang pergi berperang, Ka'ab tidak pergi. Dihukum oleh Nabi, jangan salam kepada Ka'ab. Dan kalau ia ucap salam, jangan jawab. Ini luar biasa sempitnya dunia ini oleh Ka'ab, rasanya oleh Ka'ab ibn Malik itu. Tidak ucap salam, tidak jawab. Coba bayangkan. Apa yang dia lakukan? Diikatnya badannya di tiang Masjid Nabawi. Dan dia mengatakan, jangan ada yang membuka ikatan ini kecuali Nabi. Dan dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah, turun ayat untuk menyatakan taubatnya itu, lalu benar-benar Nabi yang itu namanya muaqabah, menghukumi diri sendiri. Tapi kalau yang namanya jumlah hutang itu tidak bertambah, tetap segitu. Tetap harus dibayar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang lain? Nah, betul. Hah? Itu apakah harus komplit nasi sama naik dulu, atau kebanyakan kan ada yang sebagian beli nasi aja, mana nasi beli kan tanpa Semakin sempurna semakin baik. Baik sih bungkui tercakiak apa minum. Tapi kok tercakiak baik kok kiai bilang misalnya minumnya kan. Maka semakin sempurna semakin baik. Dan tidak ada standar. Dalam hadis Nabi, man fattara sa'iman falahu ajru mithlu ajri as-sa'im. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'an. Siapa yang memberikan perbukaan bagi orang berpuasa, diberikannya perbukaan bagi orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi jatah pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi orang berpuasa tetap dapat pahalanya, dan kita mendapatkan pahala dari puasanya. Sekarang diberikan apa? Diberikannya kurma 3 biji, berikan segelas air, berbukalah dia dengan itu, maka insya Allah dia mendapatkan pahala itu. Tapi kan awak zaman kini kau mana cukup nak 3 kurma, mulai 3 kurma harusnya sudah itu. Sekarang ada pula orang yang memberikan nasi bungkus. Dengan makannya nasi bungkus oleh dia tadi, kuat dia dalam beribadah. Seperti loyo-loyo terwi, karena dia sudah makan, maka dia mendapatkan pula pahala kebaikan itu. Maka lapang sekali. Banyak peluang-peluang yang memang diberikan. Bahkan
Andai kan ada orang hanya memberikan air, berhakkah dapat pahala? Banyak yang melakukan sekarang. Mampir dia di satu masjid, ditinggalkannya minuman, aqua atau apa itu, 3 kotak, 2 kotak. Nanti ada orang berbuka di masjid, itu yang diminumnya. Nabi mengatakan sedekah yang paling afdal itu adalah suqya, adalah air. Nabi malah mengatakan sedekah yang paling afdal. Jadi mana yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Banyak peluang sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan. Apa contoh? Beli saja 1 mushaf, letakkan situ. Jadi wakaf, infakkan untuk masjid itu. Nanti biasanya dalam Ramadan itu mushaf kurang. Ini orang sudah zuhur, kalau biasa sudah zuhur kan terkadang makan kan, pulang orang. Sekarang sudah zuhur, tidak terkadang makan dan puasa. Dia akan istirahat sejenak. Mungkin untuk duduk-duduk sebentar dia akan ambil Quran. Andaikan dia ambil Quran, kemudian dia baca, yang mewakafkan Al-Quran tadi, maka akan mendapatkan pahala kebaikan dari yang dilakukan oleh orang tadi, karena dia sebagai wasilah. Beli sandal jepit, letakkan di teras, di pelataran masjid itu. Nanti ada orang mampir sholat, dia pakai sepatu, dibukanya sepatunya, pakai sandal, pergi dia ambil wudu. Yang meletakkan sandal itu mendapatkan pahala selagi kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Ini hal-hal yang sebenarnya mudah, sangat sederhana, tapi dia bisa memberikan kebaikan yang luar biasa. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Lah banyak wano. Banyak wano. Iya. Pertama, syukurilah ketika dia sudah sadar kalau punya utang. Nyokak lu juga sadar lah ya, bertambah juga hutang lu ya, karena selesai. Bisa saja hutang itu sudah sekian tahun numpuk. Ini yang saya sebut tadi, mungkin ada orang umur 50 baru tobat. Umur sampai 10, sampai 1, sampai 2 enggak puasa orang. Yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Ada orang meninggalkannya karena sengaja. Kalau meninggalkannya karena sengaja, taubatlah banyak-banyak. Bertobat. Tapi kalau dalam bentuk hutang, contoh ibu-ibu punya hutang karena haid, itu kan hutang tuh, bukan karena sengaja, bukan sengaja dia meninggalkan, tapi Allah yang mengharamkan dia puasa. Tapi lah sekian tahun hutang kau tidak pedulin, kini bau terbayang di sekian tahun tidak bayar hutang dulu. Apakah harus dibayar? Jawabannya iya, karena hutang. Beda sama yang sengaja tadi. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sekian tahun tidak puasa, preman godang, semayangnya tidak, jangan puasa lah. Kini bau taubat. Apakah hutang puasa dulu harus dibayar? Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Yang mengatakan harus dibayar tidak memberikan panduan bagaimana cara untuk mengganti. Kalau 30 hari sebulan, akhirnya tidak puasa selama 40 tahun. 40 kali 30. Apa kata Rasul? Barang siapa yang meninggalkan puasa sengaja, tidak ada alasan syar'i, tidak akan bisa terbayar walaupun puasa setahun. Kalau sengaja. Tapi kalau hutang tetap dibayar. Tidak tentu jumlah. Coba perkirakan kira-kira. Berapa kira-kira perkiraannya?
Adakah 50 hari? Adakah 1 hari? Diperkirakan. Kemudian utang itu dibayar. Perkiraan itu lebih baik ditinggikan. Jangan ke bawah ambil. Oso-oso 40, oso-oso 30. 30 aja lah aja. Enggak. Ambil yang tinggi. Ini untuk kehati-hatian. Karena yang namanya hutang harus dibayar, harus dilunasi. Kemudian perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Lailatul Qadar untuk memperbanyak ibadah, karena memang itu adalah malam-malam di mana kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ya. Ini utang puasa maksudnya. Utang piti. Salah satu dari penyebab azab kubur adalah hutang. Penyebab azab kubur. Ada seorang sahabat yang ingin disolatkan. Nabi maju untuk mengimami. Ternyata ketika itu Nabi tahu kalau yang disolatkan itu adalah orang yang berhutang. Nabi mundur. Apa kata Rasul? Kalian jalan solatnya dan tidak notornya, karena dia berhutang yang belum dilunasi. Ini pelajaran dari Nabi. Kalau ada sahabat yang berhutang belum lunas, tidak mau Nabi mengimami. Lalu ada Abu Qatadah, kalau tidak salah, Abu Dzar atau Abu Qatadah. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, ana dhamin, saya yang menjamin hutangnya. Kasihan dia nengok sahabat tadi yang Nabi tidak langsung mengimami. Kalau tidak langsung diimami oleh Nabi, berarti tidak dapat doa dari Nabi kan? Doa dari Nabi itu mahal. Akhirnya karena dijamin, ayalah kata Nabi, maju Rasul untuk mengimami dan dia dikuburkan. Beberapa hari setelah itu ketemulah Rasul dengan yang menjamin tadi. Kata Rasul, ya Abu Qatadah, Allah babayu utang yang menjamin batang. Apanya Abu Qatadah? Dia lupa dan Rasulnya. Lupa oleh Rasul. Tidak lah kan contoh dia menjamin tadi. Bayar kata Nabi. Dibayar oleh Abu Qatadah. Lalu Nabi mengatakan begini, al-ana barudat, baru sekarang dia dingin di kuburnya karena sudah dibayar, maka bayar. Itulah sebabnya belum boleh dibagi harta warisan sebelum hutang diselesaikan. Dua yang harus diselesaikan, pertama hutang, kedua wasiat, tambah ketiga ada yang menambah penyelenggaraan kain kapan, tanah kuburan segala macam. Jika perlu uang, ambil dari situ. Tapi yang disebutkan dalam ayat hutang dan wasiat. Kenapa? Supaya terhindar dari yang tadi. Rupanya warisannya 100 juta. Kosan hutang 99 juta. Bayar hutang itu. Di 1 juta itu tinggal ustaznya. 1 juta tinggal akan dibagi. Nya piti-pitinya rumah. Dan tinggi tu, piti awak atau pitinya. Tak boleh isauno dapat 1 juta. Syukurlah 1 juta. Banyak orang yang kalau sudah wafat bagi-bagi warisan, dia melupakan hutang orang tuanya. Maka jika memang ada hutang, bayar hutang itu. Itu juga lah sebabnya kalau ada kematian sebelum dia diangkat ke kuburan, kan ada itu kan yang menyampaikan, ada yang berpidato, andaikan saudara kami ini, ayah kami ini punya hutang, tolong
dimaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, tolong hubungi kami sebagai ahli waris. Kan itu biasa? Apa gunanya? Untuk menyelesaikan yang tadi itu. Jadi pastikan orang yang sudah dikuburkan itu selesai hutangnya, karena itu adalah akan menjadi azab kubur. Selagi ada harta dia untuk dibagikan, maka itu yang harus dijadikan membayar hutang sebelum menjadi harta warisan. Kosan warisan 1 juta, utang 1 juta juga. Lah, ugi. Ndak ugi pas dia terbebas dari azab kubur. Jangan menyasar. Iya ya kayak namanya. Sebanyak tu warisan, sebanyak tu utangnya. Dah ambil aja arah. Mungkinnya berhutang dulu gara-gara awal. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jika memang ada hutang, maka perlu untuk disegerakan. Dan kalau ada orang yang memaafkan hutang, itu akan menjadi pahala pula bagi dia. Nya ada hutang dan dunia, tapi insya Allah dan maafkan. Insya Allah akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan beri orang lain dosa. Jangan sampai ndak ada situ pokok bayu. Sampai bilo aja lah, wajib dibayu. Nah, berarti ya itu hak dia, ndak lo salah orangnya emang utangnya mah. Tapi ketika dia bermurah hati untuk memaafkan, maka akan menjadi kebaikan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Cukup. Baik, sekira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, semoga diberikan semangat iman, semangat ibadah, dan sampai nanti memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh, dan semoga Allah menerima pula semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Sampai di sini terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.